Selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari materi dan perubahannya. Ini bab yang ketiga dalam pelajaran IPA di kelas 10. Sebelumnya, saya memberikan 4 soal yang akan dikerjakan pada hari ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan materi dan berikan 2 contoh materi berwujud gas. Yang kedua, apa perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh perubahan fisika. Yang keempat, sebutkan 2 contoh perubahan kimia. Keempat soal ini dikerjakan di Word atau aplikasi lainnya, atau boleh juga di buku catatan. Tetapi hasil kerja dikirim di Google Classroom. Kemudian materi yang ada ini silakan dipelajari sehingga keempat soal ini bisa dikerjakan. Yang pertama, materi. Pengertian, materi adalah material fisik yang menyusun alam. 2. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat berbentuk gas, cair, dan padat. Contohnya, karbon dioksida, air, dan kapur. Klasifikasi materi. Materi terbagi atas 2. Satunggal dan campuran. Satunggal juga terbagi atas 2, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Klasifikasi materi yang pertama, satunggal. Satunggal itu terdiri dari unsur. Kemudian yang kedua, senyawa. Sedangkan campuran terbagi atas larutan, koloid, dan suspensi. Pengertian satunggal. Materi yang seluruh bagiannya memiliki komposisi yang sama dan memiliki seperangkat sifat yang tetap dan khas. Unsur satunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun kimia. Mengandung satu jenis atom, contoh natrium Na dan magnesium. Pengelompokan unsur. Ada yang disebut logam, non-logam, metaloid, atau peralihan. Senyawa. Pengertian senyawa. Zat yang terdiri atas 2 atau lebih unsur yang secara kimia bergabung dengan perbandingan tertentu, menghasilkan materi baru yang sifatnya berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contoh, air H2O, sukrosa C12H22O11, kalsium karbonat CaCO3. Klasifikasi senyawa berdasarkan sumber. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Pengertian campuran. Campuran adalah materi yang tersusun dari beberapa satunggal, sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Ciri-ciri campuran. 1. Terdiri atas 2 jenis satunggal atau lebih dengan komposisi tidak tetap. 2. Masih mempunyai sifat zat asalnya. 3. Dapat dipisahkan menjadi komponennya. Campuran terbagi atas campuran homogen dan campuran heterogen.
Campuran homogen disebut juga larutan. Sifat dan komposisinya seragam. Tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung maupun di bawah mikroskop optis terbaik sekalipun. Contohnya garam dapur dalam air. Campuran dapat dipisahkan melalui cara fisik, antara lain satu penyaringan atau filtrasi untuk memisahkan zat padat dari suatu suspensi. Pengkristalan atau kristalisasi untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Penyulingan atau destilasi untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Sublimasi untuk memurnikan atau memisahkan zat-zat yang dapat menyublim, misalnya kapur barus dan iodin. Kromatografi untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat. Wujud materi. Ada gas, cair, dan padat. Ciri-ciri gas. Susunan molekul berjauhan. Kerapatannya rendah, tidak selalu bergerak dengan kecepatan tinggi. Campuran gas selalu uniform, serba sama. Gaya tarik-menarik antara partikel dapat diabaikan. Laju suatu partikel selalu berubah-ubah, tapi laju rata-rata partikel memiliki volume dan bentuk tetap. Gas dapat dimempatkan. Gas dapat dalam bentuk atom tunggal, golongan gas mulia, diatomik, dan dalam bentuk senyawa. Yang berikutnya ciri-ciri zat cair. Mempunyai kerapatan yang lebih tinggi bila dibanding dengan gas, namun lebih rendah bila dibanding dengan padatan. Jarak antar partikel lebih dekat. Merupakan fase terkondensasi. Merupakan fase yang bisa dikatakan tidak terkompresi. Bentuk cairan akan menyesuaikan dengan wadahnya. Berikutnya ciri-ciri zat padat. Kerapatannya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada gas dan cairan. Jarak antara partikel sangat dekat. Merupakan fase yang terkondensasi. Merupakan fase yang bisa dikatakan tidak terkompresi. Mampu mempertahankan. Sifat materi. Sifat materi terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika. Sifat yang dapat diamati karena ada perubahan fisika atau perubahan yang tidak kekal. Sifat fisika. Suhu. Contoh, air untuk mandi 40 derajat. Sifat massa. Contoh, 5 gram nikel. Warna, belerang berwarna kuning. Bau, H2S busuk. Titik didih, air pada 100 derajat Celcius. Kelarutan, natrium klorida, larut dalam air. Berat jenis, air 1 gram per meter per mililiter. Kekerasan, intan sangat keras. Kelistrikan, besi menghantar listrik. Sifat kimia adalah sifat-sifat yang dapat diamati.
muncul pada saat terjadi perubahan kimia. Besi, korosi, menjadi Fe2O3. Karbon, terbakar menjadi CO2. Natrium, Na dengan air, NaOH tambah H2. Perubahan materi. Perubahan materi terbagi atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika bersifat dapat balik atau reversibel dan tidak menghasilkan zat baru. Contoh, lilin meleleh, air membeku, dan besi memuai. Perubahan kimia bersifat tidak balik atau irreversibel dan kekal, menghasilkan zat baru yang berbeda dengan zat semula. Perubahan kimia selanjutnya disebut reaksi kimia. Contoh, besi berkarat, kertas atau kayu terbakar, dan fotosintesis, pemanasan batu kapur. Ciri-ciri perubahan kimia: adanya perubahan bau, perubahan warna, pembentukan gas, timbulnya cahaya, pembentukan endapan baru, perubahan pH. Contoh perubahan materi: gula adalah senyawa yang mudah terurai atau dekomposisi dengan pemanasan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Misalnya karbon hitam, arang, yang tidak dapat terurai lagi, baik secara fisika maupun kimia, tetapi dapat berubah struktur dan sifatnya menjadi grafit dan intan. Inilah sekilas materi untuk dipelajari hari ini. Terima kasih.